baru lagi loh. Kok kakak baru sih? Bukan kakak baru ya. Kakak yang udah lama nggak pernah ketemu sama adik-adik. Sekarang ada yang inget nggak namanya siapa? Ada yang bisik-bisik, itu Kak Fandi bukan ya? Itu siapa ya? Itu kayaknya Kalita, bukan? Ini kita panggilkan, bukan kita panggilkan ya? Kita sebutkan namanya. Ada Kak Fani. Kakak juga ditemenin sama Kak Jati. Dan hari ini Kak Kali akan ajak adik-adik buat memuji nama Tuhan, buat sembah Tuhan. Dan nanti hari ini ada yang spesial loh. Apa ya kira-kira yang gak sabar buat dengerin firman Tuhan nanti, yang gak sabar buat memuji nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa adik-adik. Ulangi doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap Tuhan, untuk beribadah, untuk bernyanyi, untuk mendengarkan firman Tuhan, dengan semangat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik katakan amin. Nah adik-adik, kita mau yel-yel dulu dari Kiki sama Kimo. Kakak-kakak Ejennya ikutan juga ya, biar semangat. Oke, kita dari bawah dulu Kak. Ayo Kak, pakai bahasa Inggris ya Kak. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Nah adik-adik, tadi kita udah bareng-bareng ya buat yel-yel Kiki sama Kimo. Sekarang kita mau dipimpin sama teman kita. Silakan. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Sekali lagi ya adik-adik Kiki dan Kimo. Kita dari bawah. Yang semangat. Kita sebutkan semangat bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha. Adik-adik Kiki dan Kimo semuanya ceria, sehat, dan kuat. Gak mau kalah dong kakak-kakak Ejen. Semuanya sikap sempurna. Kita sama-sama ya. Sebelum kakak yang pimpin, akan dipimpin dulu sama teman-teman kita. Semangat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen, era generation hebat. Ejen siap, gerak. Sekali lagi ya. Oke, Ejen siap ya. Ejen siap, gerak. Ejen siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah, adik-adik semuanya hebat. Dan kita mau juga ke deklarasi. Ada yang masih ingat nggak deklarasi anak hebat? Wah, kakak-kakak hebat nih, semua adik-adiknya masih ingat deklarasi. Sebelumnya kita dipimpin deklarasi sama teman kita dulu ya. Hai teman-teman, nama saya Shirley dan saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita katakan sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay teman-teman, kita semua anak hebat. Oke, kita deklarasi bareng-bareng satu kali lagi ya.
1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, keren semuanya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Yang semangat kasih tepuk tangan buat Tuhan di rumah ya. Oke adik-adik, yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima adik-adik, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Bayangin badannya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi adik-adik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Ayo tangannya diangkat. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi ya, angkat tangannya ya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Wah, semuanya udah bersukacita. Coba bilang ke adik atau kakaknya, ke mama atau papahnya, bersukacita. Bersukacita. Adik-adik, udah siap belum mau dengerin firman Tuhan? Kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik yang mau duduk boleh, yang mau tetap berdiri bareng-bareng sama kakak juga boleh. Oke adik-adik, kita siapin hati kita ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk sukacita Tuhan yang Tuhan kasih buat kami. Hari ini kami mau belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan. Kami mau lebih kenal lagi sama Tuhan. Ini Tuhan, penyembahan kami buat Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagunya bareng-bareng ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini amin Tuhan. Ku berikan semuanya, semuanya.
kasih Tuhan kalau Tuhan udah pilih anak-anak Kiki, Kimo, dan Ejen jadi anak-anak yang hebat. Hari ini kami mau belajar dari satu pribadi yang sudah Tuhan perkenalkan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan ceritanya. Tuhan berikan kepada kami telinga yang mau mendengar, hati yang taat. Karena kami adalah anak-anak yang hebat, kami pasti bisa duduk diam dan kami pasti bisa semakin hebat karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan telinga kami serahkan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, mana yang di rumah suaranya yang keras dong? Halo adik-adik. Adik-adik gak kerasa ya, kita udah ketemu lagi nih di hari Minggu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh, yaitu tokoh yang melahirkan bayi Yesus atau Tuhan kita Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih orang tuanya dari Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi ini? Coba namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, yang jawab itu betul banget, yaitu orang tuanya Tuhan Yesus. Papahnya namanya Yusuf. Sama-sama di rumah katakan Yusuf. Nah, kalau nama mamanya siapa? Maria. Ya, betul. Coba di rumah sama-sama katakan Maria. Jadi orang tuanya Tuhan Yesus tuh mirip banget ya sama nama Bapak dan Ibu Gembala di gereja kita. Ada Pak Yusuf dan Ibu Maria. Tapi kalau yang ini beda lagi. Ini adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang jadi orang tuanya dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar atau kita mau dengar cerita kejadian atau perasaan dari Ibu Maria yang melahirkan Tuhan Yesus itu. Yuk kita sama-sama sambut biar lebih akrab. Akan kakak panggilnya Kak Maria. Kita sambut Kak Maria. Ayo Kak Maria, jangan malu-malu. Wah, Kak Marianya malu-malu nih adik-adik. Halo adik-adik semua, halo Kak. Halo Kak. Nah adik-adik, kita mau sama-sama dengar ya cerita dari Kak Maria ini. Oke Kak Maria boleh cerita dong sama kita semua di sini karena ini sekarang sedang bulan Natal. Kita pengen tahu nih perjalanan Kak Maria sampai akhirnya mengandung bayi Tuhan Yesus itu seperti apa tuh Kak Maria? Kakak masih ingat nggak? Adik-adik di rumah juga masih ingat nggak? Waktu minggu lalu itu ada di kitab yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Coba adik-adik di rumah masih ingat nggak? Kalau minggu lalu kita belajar tentang janji Tuhan. Nah, ada ayatnya di kitab Yesaya pasal yang berapa adik-adik? 7 ayat 14. Ya gitu kan Kak? Betul Kak. Nah, gimana tuh Kak? Jadi cerita ini tuh sering diceritakan oleh ayah dan ibuku dari zaman dulu Kak. Dari zaman dulu berarti waktu Kak Maria masih baby, masih bayi. Betul. Dari aku masih kecil. Papa dan mama saya itu sering menceritakan tentang janji Tuhan itu. Kalau gitu kita mau sama-sama lihat atau dengar ceritanya Kak Maria ya. Ya. Inilah kisahku waktu aku masih bayi. Maria, engkau harus bertumbuh menjadi anak yang taat. Sebab Tuhan berjanji bahwa seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan dinamakan Immanuel. Apakah anak kita yang menjadi wanita terpilih itu? Ya, mungkin saja. Kalau Tuhan berkehendak, Maria akan menjadi wanita yang terpilih itu. Tapi jika Maria yang menjadi wanita terpilih itu, apakah anak kita sanggup untuk melakukan itu ya? Ya, kalau Tuhan yang memilih, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Kita berserah saja. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Wah, jadi ternyata dari sejak Kak Maria ini masih bayi,
orang tuanya Kak Maria ini terus mengatakan janji Tuhan akan kelahiran Immanuel itu ya Kak? Betul Kak. Mereka sering sekali menceritakan tentang janji Tuhan akan lahirnya juru selamat itu. Dan bahkan tadi juga kita lihat mereka pun bertanya-tanya, siapa nih yang akan terpilih menjadi wanita yang mengandung Immanuel? Betul, bahkan aku sendiri pun sering bertanya-tanya Kak, siapa seorang wanita yang terpilih itu dan kapan bayi Immanuel itu akan lahir? Bahkan sampai aku besar pun berita itu masih terdengar di antara teman-temanku dan aku masih ingat perbincangan kita bersama teman-teman waktu itu Kak. Kamu masih ingat janji Tuhan? Janji Tuhan yang mana? Itu bahwa akan ada seorang gadis yang akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan akan diberi nama Immanuel. Oh ya, aku ingat. Gimana rasanya ya jadi seorang terpilih dan mengandung bayi Immanuel itu? Aduh, kalau aku sih takut. Karena gimana ya mengandung seorang anak Allah yang maha mulia itu? Iya, betul. Aku juga takut. Bagaimana mungkin seorang kita bisa mengandung seorang bayi Immanuel? Dan apakah benar Tuhan bisa menepati janjinya itu, teman-teman? Kupikir sih dia pasti menepatinya, karena dia Allah yang selalu menepati janji. Dan kalau kita terpilih, pasti kita diberikan kekuatan dan kemampuannya. Iya, betul. Aku setuju dengan Maria. Iya benar, jadilah pada kita sesuai dengan perkataan Tuhan. Wah, jadi ternyata sampai kakak remaja, kakak dengan teman-teman juga sering banget ya membicarakan tentang janji Tuhan itu. Dan mereka juga bertanya-tanya, siapa nih yang akan menjadi wanita terpilih itu ya Kak? Betul Kak, kita saling bertanya-tanya siapa yang akan menjadi wanita terpilih itu dan apakah kita akan mampu melakukannya. Ya karena memang gak gampang itu ya kayak untuk bisa mengandung dari bayi anak Allah yang maha mulia. Nah kalau gitu setelah itu apa yang terjadi lagi nih Kak? Nah, kemudian setelah itu ya Kak, waktu aku lagi sendirian di rumah, tiba-tiba aku mendengar suara malaikat Kak. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan akan menaungi kamu Maria. Itulah sebabnya anak yang lahir itu disebut anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai yang kau katakan itu. Wah, Kak Maria bisa dengar suara malaikat seperti itu. Kak Maria jadi waktu itu juga merasa bingung ya Kak setelah mendengar suara itu. Betul Kak, aku tuh kebingungan karena loh kenapa aku gitu. Karena waktu itu aku kan belum bersuami Kak. Terus waktu itu Kak Maria akhirnya memutuskan untuk taat Kak? Ya akhirnya aku taat karena aku sadar aku ini hanya hamba Tuhan. Makanya aku jawab kepada malaikat, sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah sesuai apa yang kau perkatakan itu. Wah, luar biasa banget nih Kak Maria nih. Bisa taat dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah Hamba Tuhan. hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut Apa yang diperkatakan. wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Ayo di rumah kasih tepuk tangan buat Kak Maria. Wah, hebat banget. Taatnya luar biasa. Nah, Kak Maria pasti waktu taat itu sulit ya, karena kan Kak Maria belum mengerti ya waktu itu ya. Betul, sulit sekali Kak. Nah makanya nih Kak nih, aku hari ini mau mengajak adik-adik di rumah, boleh ya Kak ya? Boleh. Nah, sama kakak-kakak juga Ngajak apa dulu Kak ini? kita mau bermain.
Adik-adik suka bermain? Kita akan bermain. Nanti lewat permainan ini adik-adik pasti akan bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu, Kak. Seru. Asik-asik aja adik-adik, kita sama-sama main ya. Nah, kabarnya kita ajak teman-teman ya, saya ya. Boleh, biar makin seru ya mainnya. Adik-adik yang di rumah mainnya mungkin lebih enaknya sambil duduk kali ya. Boleh. Pakai meja, tapi kita kakak di sini kan coba-coba ya kayaknya. Iya dong. Kita masih berdiri juga bisa. Ada meja. Oke, adik-adik ya silakan kawannya gimana nih mainnya nih? Nah, adik-adik di rumah siapkan kertas, juga boleh pensil, bolpen atau spidol boleh. Ya, seperti kakak-kakak di sini ya. Nah, nanti cara mainnya ikuti apa yang Kak Maria suruh kalian gambarkan. Gitu loh kakak-kakak. Ngerti ya? Misalnya Kak Maria suruh bilang, coba sekarang bikin lingkaran. Kalian harus bikin lingkaran. Seperti itu. Adik-adik di rumah siap? Siap. Kakak-kakak di sini siap? Siap. Kita mulai ya. Coba sekarang buat segitiga. Besar kecil bebas Kak? Boleh, mau besar boleh, mau kecil juga boleh. Sudah? Adik-adik di rumah sudah? Nah, kalau sudah sekarang coba buat kotak di bawah segitiga tadi. Ayo buat bentuk kotak di bawah segitiga tadi. Kotak itu bujur sangkar ya Kak? Ya, Persegi panjang boleh Kak? persegi panjang boleh. Sudah? Adik-adik di rumah sudah? Di bawah tuh kan nempel Kak sama segitiganya. Ya, boleh nempel ya. Jangan ada jarak ya, nempel dekat sama segitiganya. Siap. Nah, setelah itu sekarang coba buat kotak yang lebih kecil dari kotak tadi di dalam kotak tadi, terus nempel ke kotak paling bawah. Bingung nggak ya adik-adik di rumah? Bikin kotak di dalam kotak yang tadi. Nah, tapi kotaknya harus nempel ke bagian bawah, bukan yang dekat segitiga. Ya. Ya, udah? Nah, sekarang 2 langkah terakhir ya. Bikin lingkaran di sudut kotak dekat segitiga. Di ujungnya, di pojok atasnya dekat ke segitiga bikin lingkaran Di pojok, kecil. Kak? Ya, lingkaran kecil ya di pojok ya. Nah, Sudah? Terakhir, bikin lagi lingkaran di sudut sebelah kirinya atau kanannya. Tadi adik-adik yang kanan atau yang kiri? Kanan, berarti sekarang di sudut kirinya yang dekat segitiga bikin lingkaran lagi. Sudah? Coba ya, kakak pengen lihat jadinya sama nggak sama yang kakak buat. Jadi yang sama ya. Nah, adik-adik di rumah sama. Jadinya sebuah rumah kan. rumah cacingan. Tapi kalau adik-adik di rumah beda hasilnya nggak apa-apa ya Kak? Jangan jadi sedih, nggak apa-apa. Karena yang penting mereka sudah taat. Wah, tadi gamenya luar biasa nih Kak. Ternyata gak gampang ya, karena kita kan nggak tahu gambarnya nih. Jadi Kak Maria cuma kasih petunjuk, bikin segitiga, bikin kotak, terus baru setelah itu ternyata mau disuruh bikin rumah. Jadi seperti itu juga yang Kak Maria rasakan waktu saat itu. Betul Kak, waktu itu saya kan seperti adik-adik tadi nggak tahu ya apa rencana dan kehendak Tuhan. Tapi waktu saya mau taat, saya percaya sama Tuhan. Ternyata apa yang mau Tuhan lakukan itu pasti untuk mendatangkan kebaikan Kak. Jadi waktu itu ya saya hanya taat saja dan saya percaya kepada janji Tuhan itu. Nah, tapi kan Kak Maria tuh sebetulnya udah punya tunangan ya. Betul. Kalau zaman sekarang tuh adik-adik mungkin kenalnya dengan kata pacar. Tapi kalau tunangan tuh setelah berpacaran, biasanya orang tuh akan naik lagi ke tingkat tunangan. Sebelum menikah tuh bertunangan dulu. Tunangan itu namanya Yusuf. Nah, waktu tunangan Kak Maria tahu Kak Maria itu belum menikah tapi sudah mengandung, lalu bagaimana tuh?
perasaannya Yusuf saat itu, Kak? Waktu itu Yusuf mau memutuskan pertunangan secara diam-diam, Kak. Karena Yusuf pun mungkin takut ya, mungkin Yusuf juga kaget gitu. Tapi pada waktu itu, Kak, kenapa Yusuf akhirnya dia juga taat kepada kehendak Tuhan? Karena waktu Yusuf mau tidur, Yusuf tiba-tiba mendengar suara malaikat. Waktu itu malaikat bilang kepada Yusuf, "Yusuf, jangan kau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Dia akan mengandung dari Roh Kudus dan bayi itu akan diberi nama Yesus atau disebut juga Immanuel." Wow, jadi Yusuf akhirnya berani ya, Kak ya? Ya, betul. Karena dia juga jadi dengar janji Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita hari ini sudah mendengar cerita dari Kak Maria yang sangat luar biasa sekali, bahwa kalau kita taat walaupun susah, nanti pasti Tuhan akan bukakan jalan, berikan kemampuan dan berikan kita supaya bisa melakukannya. Ya, betul, Kak. Oke, Kak Maria, terima kasih banget nih hari ini sudah datang bercerita sama adik-adik semua, ngajak main juga. Makasih ya, Kak ya. Sama-sama. Kak Maria boleh bilang bye-bye sama adik-adik semua. Adik-adik, dadah semuanya. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa dari ibunya Tuhan Yesus, yaitu Maria, bahwa kita itu harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Taat itu memang kadang-kadang adik-adik kita nggak ngerti. Misalnya, waktu orang tua kita menyuruh untuk melakukan suatu hal, atau mengingatkan kita supaya misalnya, ayo tidur cepat, ayo jangan terlalu banyak main handphone, jangan terlalu banyak lihat gadget. Mungkin kita bingung, kenapa sih kok orang tua saya nyuruh ini, nyuruh itu, kasih nasihat ini, kasih nasihat itu. Kita bingung, kenapa sih, untuk apa sih? Sama seperti Maria tadi, dia bingung, kenapa Tuhan berkata seperti itu, kenapa dia yang terpilih. Tapi adik-adik kita belajar seperti Maria, kita juga harus belajar untuk berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ayo adik-adik, hari ini kakak mengajak kita semua adik-adik supaya belajar jadi anak-anak yang taat. Karena kita percaya bahwa dalam ketaatan kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan. Seperti tadi Maria, karena dia taat, maka dia mengandung bayi dari anak Allah yang ajaib itu, sehingga dia terpilih menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Kakak juga percaya kalau adik-adik di sini semua mau untuk taat, adik-adik nanti akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara, hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Tetap semangat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau masuk ke pedang roh ya. Sebelumnya kita mau dengerin dulu presentasi pedang roh minggu lalu dari teman-teman kita. Silakan. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan yang baru ya. Ikutin ya Kak. Lukas 1 ayat 38a. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah adik-adik gampang kan? Kita ulangi lagi ya, masih pelan-pelan aja. Siap ya? Lukas 1 ayat 38a. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah sekali lagi lebih cepat ya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 38a.
Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, udah bisa setengah-setengah. Sekarang seluruhnya kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng ya Kak. Kita bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari siapa? Dari Maria ya. Maria itu nggak cuma taat, tapi dia juga melakukan ketaatannya. Ayo adik-adik, kita hari ini belajar buat jadi anak-anak hebat yang taat. Waktu Tuhan bilang apa? Taat aja pokoknya. Jangan, nanti aku nggak dapet ini, nanti aku nggak dapet itu. Jangan adik-adik, pokoknya kalau kata Tuhan harus taat, kita taat. Karena pasti Tuhan tolong adik-adik buat jadi anak-anak yang taat juga. Oke adik-adik. Nah, di sini adik-adik boleh rekam ayat hafalannya terus kirim ke grup orang tua ya. Semangat! Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan, lalu cepetan kirimin ke grup WhatsApp dari orang tua kalian. Yuk sama-sama kita berdoa, adik-adik di rumah ulangi ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar untuk menjadi anak yang taat. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kami di sekolah, dan juga taat kepada kakak-kakak di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang angkat tangan kalian sebagai tanda kalian siap menerima berkat dari Tuhan. Dan saat ini adik-adik terimalah berkat Abraham, berkat Ishak dan Israel dicurahkan buat adik-adik semua. Engkau dijadikan anak-anak yang taat. Engkau diberikan berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat ketaatan daripada Tuhan. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan adik-adik mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua sudah menerima dan percaya, teriakan yang keras, amin. Tetap semangat adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, sekarang kita mau masuk ke kreativitas yang kedua nih setelah kreativitas yang minggu kemarin. Nah, di gambar yang Karika udah kirim di kurikulum, coba kalian cari gambar Yusuf dan gambar Maria. Untuk hari ini kita akan menggunting Yusuf dan Maria untuk dioramanya. Yuk kita mulai menggunting dulu yuk. Nah, ini kakak sudah selesai menggunting Maria dan Yusufnya ya. Setelah selesai kalian gunting, kalian boleh warnai dengan pensil warna. Nah, setelah kalian warnai dengan pensil warna, ini ujung yang ada bentuk segitiganya ini bisa kalian lem. Nih kalian lem pinggirnya. Lalu kalian tekatkan ya ujung dan ujungnya sesuai garis. Nah, seperti ini ya, nanti bentuknya akan menjadi bundar seperti ini. Nah, ini kakak sudah ada contoh yang kakak warnai.
sudah menjadi bulat ya. Nah, setelah kalian warnai, kalian bisa simpan di box diorama yang udah kalian hias minggu kemarin. Nah, ini boxnya. Kalian bisa simpan Maria dan Yusufnya di box ini. Nah, jangan lupa boxnya ini disimpan untuk dilanjutkan ke minggu depan dan minggu depannya lagi. Minggu depan dan minggu depannya lagi kalian akan mendapatkan tambahan-tambahan karakter untuk kalian simpan di diorama ini. Sekian kreativitas kita hari ini. Yuk kita lihat kreativitas kalian yang minggu kemarin yang menghias box. Bagus-bagus loh hiasannya.